Utang pemerintah Indonesia melonjak signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan megaproyek tersebut akan berakhir mangkrak. Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk dosen Civic Education Bapak Jamil Abdul Aziz MA. Sebagaimana tugas dari Civic Education, kita akan membuat sebuah video opini terkait dengan pembangunan dan progres IKN serta masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Mulai dari proses pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 di mana ia mencanangkan Indonesia Emas 2045 dan juga ada beberapa proses yang harus dilalui. Salah satunya itu ingin membangun ibu kota Nusantara sebagaimana proses pemerataan menurutnya. Nah, sejak tahun 2022 pemerintah dalam ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana sebesar 76,5 triliun. Pada tahun 2022 5,5 triliun. Pada tahun 2023 27 triliun dan 2024 menyentuh angka 41,9 triliun rupiah. Dan tahun 2024 ini realisasinya sudah mencapai 57,8% atau sebesar 24,22 triliun. Dan tepat pada tanggal 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Bapak Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Beliau akan melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di tahun 2025, anggaran yang sudah dihitung itu menembus angka 15 triliun. Menurut Bapak Hadi Mulyono, saya akan bekerja sebagaimana yang telah dianggarkan, kalau ada anggarannya saya akan bekerja. Itu beliau ucapkan saat setelah pelantikan. Selanjutnya, nilai investasi yang ditargetkan pada akhir 2024 ini sebesar 100 triliun rupiah. Namun kenyataannya hingga tanggal 10 Oktober 2024, total investasi yang masuk baru 58 triliun. Hal ini harus kita perhatikan dan harus kita pantau terus bagaimana perkembangan Ibu Kota Nusantara. Dan juga ini mencakup cita-cita bangsa dan juga warisan hutang yang akan dibebankan kepada anak cucu kita. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Menteri Keuangan, hutang yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto itu mencapai 1.350 triliun. Itu yang sudah jatuh tempo pada 2024-2025 ini. Sebagai menteri terbaru, sebagai presiden yang baru, 2025 yang harus dibayarkan itu adalah 552,9 triliun. Itu baru bunga hutang yang harus dibayar di tahun 2025. Dan Kementerian Keuangan mencatat bahwasanya hutang pemerintah pusat Indonesia itu sudah mencapai angka yang cukup besar, sebesar 8.502,69 triliun. Maka dari itu, ayo sama-sama kita perhatikan kinerja pemerintah. Dalam hal ini, sebagai anak muda bangsa Indonesia, kita tidak mau yang namanya diwariskan hutang. Hutang yang cukup besar dibebani oleh pajak-pajak rakyatnya. Rakyat diminta untuk membayar pajak. Rakyat dipotong untuk kesehatan. Rakyat dipotong untuk rumah. Ada itu bayar rumah segala macam. Nah,
Maka dari itu sebagai pemerintah dan juga kita masyarakat sebagai pemangku tertinggi dalam sebuah kebijakan, kita perhatikan semua keputusan-keputusannya. Jangan sampai keputusan itu merugikan khususnya untuk kita ke depannya. Bagaimana kita akan mencapai Indonesia Emas 2045, tapi kita masih terbebani oleh hutang-hutang dari negeri kita sendiri. 2024 ini sudah mencapai 8.500 lebih triliun untuk kita bayarkan hutangnya. Bagaimana ke depannya? Ayo, anak muda bangsa Indonesia, lebih melek lagi. Perhatikan bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Tolong semuanya, baik itu dari eselon-eselon, menteri-menteri, diperhatikan pengeluarannya, penggunaan dananya, semuanya harus diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai rakyat hanya berfokus untuk membayar hutangnya. Investasi yang ada di IKN baru mencapai 58 triliun dari angka 100 triliun. Coba diperhatikan lagi, apakah masih harus dan terus kita gaungkan Ibu Kota Nusantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.